Saya Melisa, selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara kesempatan pagi hari ini. Pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, penyampaian materi oleh Bapak Arif Widiatmoko, SPD MPD PhD. Yang kelima, sesi tanya jawab dan diskusi. Dan yang terakhir adalah penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuhafi ma'izzah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa hadima sultani. Allahumma ya Rahman ya Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, perkenalkan ya, nama saya Arif Widiatmoko. Yang pertama ingin menyampaikan permohonan maaf pada pagi hari ini Bapak Direktur, kemudian Pak Wadir 1 dan Ibu Ketua Gugus ya, Penelitian, Pengabdian dan Publikasi Ilmiah, Prof. Diah juga berhalangan hadir. Insya Allah nanti akan hadir setelah mungkin sesi tanya jawab itu, karena beliau ada kegiatan PKL di Hurtima Bawen. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini memberikan kita kenikmatan sehingga kita bisa bertemu secara daring untuk kegiatan penulisan artikel ilmiah ya untuk mahasiswa magister pasca sarjana Universitas Negeri Semarang. Mohon izin share screen. Baik, sebelum saya mulai, mengapa kok acara ini sangat penting? Ya, jadi bagaimana produk tesis dari saudara mahasiswa sekalian, Bapak Ibu sekalian itu akan dikonvert atau diubah menjadi manuskrip jurnal, artikel gitu ya. Karena salah satu syarat kelulusan adalah ketika mau ujian pasti ditanyakan apakah sudah ada LOE-nya dari artikel jurnal atau sudah publish gitu ya. Ya, sehingga ini penting. Dan perkenalkan sebelum memulai ya, nama saya Arif Widiatmoko, S1 saya dari UNES dari Pendidikan Fisika, S2-nya dari Pendidikan Dasar IPA, S3-nya di Pendidikan IPA ya, dari Hiroshima University. Ini beberapa CV keynote speaker ya, kemarin baru saja memberikan keynote speaker di University Malaya Malaysia, barusan pulang semalam. Dan ini karya buku serta penghargaannya yang saya peroleh. Kebanyakan artikel-artikel dari Indonesia itu ketika saya review ada beberapa kesalahan. Nah, ini menjadi catatan penting dan ini saya sampaikan di awal ya, karena biar saudara tahu ketika menulis artikel ini harus diperhatikan betul-betul. Nah, apa itu masuk ke intinya, artikel ilmiah yang merupakan hasil riset ya, atau review ya. Review paper itu termasuk artikel ilmiah yang memberikan tentang temuan terbaru atau novelty. Kemudian bagaimana memulai menulis manuskrip ya. Oke, yang pertama, banyak membaca jurnal ilmiah dengan kajian sejenis, tadi sudah saya bahas sebelumnya. Pelajari data yang tersaji pada jurnal. Ketika saudara menemukan artikel tentang berpikir kritis atau kemampuan kalau bahasa Inggris itu ada kemampuan membaca atau grammar, itu dipelajari data di bab 4 atau di result and discussion-nya. Bagaimana artikel tersebut menuliskan data.
Ya, itu nanti akan menjadi pengetahuan saudara untuk paling tidak data yang di resource-nya disamakan atau dimodifikasi misalkan. Kemudian pelajari gaya bahasa ya. Itu ada di Guide for Author. Nah, ini tahapan mencari jurnal target, lihat dan baca GFA, download template ya, unduh template, kemudian sesuaikan artikel yang saudara tulis dengan manuskrip template-nya yang disediakan, kemudian translate ya, jadi bahasa Indonesia dulu ditemplatkan, baru translate dan proofreading ya. Kemudian kalau sudah oke, sudah sesuai dengan Guide for Author-nya, di submit ya, lewat OJS ya. Untuk submit itu saudara pasti tidak sendirian, ada nama pembimbing ya, ada nama penguji misalnya ya, pembimbingnya dijadikan corresponding akademik ya. Atas waktunya, Pak Arif izin untuk bertanya Pak terkait tadi di introduction untuk bagian di artikel. Terkadang itu saya masih bingung. Biasanya kan kalau kita di tesis kan rumusan masalah itu penting sekali dan tujuan ya memang penting. Tapi beberapa itu ketika saya lihat di GPA ya, yang guidance-nya itu biasanya tujuannya apa? Nah, apakah nanti ketika di introduction, sebenarnya saya sedikit bingung Pak ya, tidak perlu rumusan masalah itu tidak begitu perlu, yang penting ada tujuannya saja atau bagaimana? Kemudian yang kedua Pak, izin bertanya juga terkait dengan tadi penggunaan tenses ketika kita menulis artikel, bisa dibantu untuk dijelaskan ulang nggak Pak? Karena saya yang paling bingung itu ketika membahas tentang materi kita harus menggunakan past tense atau present tense. Itu selain itu mohon dijelaskan biar lebih jelas. Terima kasih. Oke, bisa langsung saya jawab ya, biar nanti lebih fokus Bu Erna atau Mbak Erna ini. Mbak Mawon biar lebih mudah Pak. Dari jurusan apa Mbak Erna? Dari BK. Oke ya. Yang pertama di introduction ya, introduction secara umum gitu ya, membahas tentang pentingnya atau latar belakang ya, mengapa saudara memilih judul itu topik tersebut, topik penelitiannya. Nah, memang tidak mengharuskan di akhir bagian dari introduction ada tujuannya, tapi secara general itu ada tujuannya. Tidak rumusan masalah ya, tetapi objektifnya atau aims atau purposes dari penelitiannya. Biasanya itu. Ya, itu yang pertanyaan pertama ya. Jadi untuk rumusan masalah sepertinya jarang sih ada artikel yang menulis. Tapi ada, saya pernah membaca. Jadi rumusan masalah dalam penelitian ini apa? Nanti di diskusinya itu bisa diuraikan lagi rumusan masalahnya, kemudian ini jawabannya. Ya, jadi bisa rumusan masalah, tapi itu jarang. Tapi saya pernah membaca. Tapi yang secara umum itu tujuannya, objektif, aim atau purpose ya di akhir introduction. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan tenses ya. Tensesnya itu memang secara general itu yang metode ya. Kalau yang metode jelas yang past tense. Di introduction itu past tense. Ada juga yang future tense ya, karena berkaitan dengan future works-nya. Ya, untuk past tense itu kan berarti dari penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya. It can be concluded that. Nah, itu berarti past tense. Metodenya past tense. Nah, untuk discussion-nya itu ada yang pakai past tense, ada yang pakai present continuous atau bahkan future tense. Tergantung dari kalimat yang saudara tuliskan di situ. Apakah membahas ya, kalau membahas itu berarti kan mengcomparing ya. Comparing antar hasil penelitian saudara dengan penelitian yang sebelumnya, itu berarti pakai past tense. Gitu ya. Ketika mengcomparing kemudian ada future works-nya, itu berarti untuk penelitian sebelumnya biasanya ada ya, itu menggunakan future tense ya, atau present continuous tense. Nah itulah, saya juga nggak paham tentang bahasa secara detail, tapi secara general seperti itu. Semoga bisa menjawab ya Mbak Erna ya. Ini sudah tesis? Ini sudah tesis, sedang proses. Untuk jadi artikel? Masih belum sih Pak, masih baru seminar proposal, cuma pernah beberapa kali membaca terkait penulisan artikel, jadi sedikit bingung. Oke ya, itu ya jawabannya ya, good luck. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Oke, baik, terima kasih Mbak Erna ya.
Untuk penanya kedua ini ada dari Bapak Agus Irwanto. Silakan Bapak untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya sedikit nih Pak. Untuk penerbitan artikel itu kira-kira setelah kita membuat artikel atau sebagai gimana, itu untuk artikel itu butuh beberapa hari Pak untuk kita mendaftar, itu terbitnya itu kira-kira berapa lama gitu. Terima kasih Pak, mohon penjelasannya sedikit Pak. Oke, Pak Agus atau Mas Agus ini dari jurusan apa? Pak, penjas Wah. Pak, olahraga Pak. Wah, ini harusnya kalau Sabtu pagi ini olahraga ya, malah ikut pelatihan ini ya. Tapi tidak apa-apa kan, ini momen yang tidak setiap Sabtu ya. Nah, untuk proses waiting time-nya itu bervariasi. Kalau yang artikel bagus ya Q1, saya pernah submit di jurnal Q1 yang impact faktornya itu 1,2, itu setelah 3 hari langsung di-reject. Karena memang skopnya nggak sesuai. Karena waktu itu saya menelitinya di level SMP, sementara guide for author-nya itu untuk perguruan tinggi. Ya, itu saya kurang teliti memang. Karena kan judulnya kan Australasian Journal of Technology Education. Saya cuma bacanya itu, ternyata di skopnya itu teknologi yang digunakan pada higher education. Sementara penelitian saya itu di level SMP. Selama 3 hari itu langsung di-reject karena tidak sesuai dengan skop. Ya. Kemudian ada juga yang mungkin editornya males gitu ya, bisa menunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan tanpa ada notifikasi. Nah, jadi kalau tidak ada notifikasi silahkan bisa di email. Ya, bagaimana proses saya? Ini ada satu artikel yang saya submit ke Scopus I3 ya, di jurnal Ceko. Itu sudah 3 bulan atau 4 bulan itu sampai sekarang nggak ada kabarnya. Nah, nanti mungkin habis ini akan saya tanyakan lewat email ya. Nah, jadi waiting time dari masing-masing artikel itu berbeda-beda Pak ya, ditunggu saja. Kalau misalkan terlalu lama bisa email ke chief editornya ya. Kalau bahasa Inggris ya buat dulu bahasa Indonesia, kemudian ditranslate ya. Jangan lupa, dear chief editor of jurnal apa, my name is ini, I have been submitted my article to jurnal ini tanggal sekian, tapi setelah 3 bulan menunggu masih belum ada informasi. Mohon bisa diberikan kepastian kapan akan ada hasil dari artikel saya. Terima kasih. Nah, ini yang menjadi permasalahan itu kalimat email dari mahasiswa itu biasanya kalau email itu bahasanya nggak karu-karuan, kadang tanda kutip ya kurang sopan. Nah, kalau berbahasa korespondensi ke chief editor ya yang sopan sedikit ya, ini biar nanti editornya juga ini bagus nih mahasiswanya, bisa dipertimbangkan. Nah, kayak gitu. Gitu ya Pak Agus ya, jadi bervariasi nih. Bahkan saya mengalami yang 4 bulan sampai sekarang belum diapa-apakan. Ini berarti setiap untuk penerbitan artikel itu bermacam-macam ya Pak ya, tergantung gimana ininya. Terima kasih banyak Pak. Ya, ada yang 1 minggu langsung menerima revisi, minggu kedua langsung bisa publish ya, itu ada. Untuk yang pertama saya penasaran terhadap jurnal Scopus Pak. Apakah ada jurnal Scopus yang grade-nya tinggi, misalnya Q1, Q2, namun biaya publish-nya terjangkau gitu Pak? Atau kalau tidak mungkin Pak Arif bisa skill jurnal-jurnal yang harga publish-nya rendah, itu yang pertama. Yang kedua untuk Scopus ID Pak, apakah untuk mendapatkan Scopus ID kita harus menjadi author 1, 2, dan 3? Bagaimana jika penulisnya atau autornya itu lebih dari 5 kadang bersama teman-teman dan kolega yang lainnya Pak? Itu yang kedua. Yang ketiga berkaitan dengan writing yang tadi Bapak siapa saya lupa. Saya pernah publish di Sinta 3, namun belum di-review, belum dibales email saya. Saya pernah mencabut artikel saya melalui email. Ketika saya publish ke jurnal lain, apakah bukti email itu cukup untuk saya bisa publish ke jurnal lain bahwa saya mencabut artikel saya ke jurnal tersebut Pak? Oke, matur nuwun. Pak
sidik ya, dari mana Mas? Saya dari Cirebon Pak, dari pendidikan matematika. Oh, pendidikan matematika ya. Oke, yang pertama ya untuk masalah Scopus ID itu biasanya otomatis tergenerate ketika kita sudah menuliskan satu artikel. Ya, biasanya kalau misalkan pun untuk yang Scopus proceeding itu bisa mendapatkan Scopus ID-nya. Entah itu penulisnya satu, dua atau berbanyak. Gitu ya. Jadi itu Scopus ID. Minimal satu saudara sudah pernah publish artikel di Scopus sudah dapat author ID. Yang kedua berkaitan dengan masalah rejection ya. Di Sinta 3 terus lama nggak dihitung. Lama. Nah itu terus di reject di retract itu ya, ditarik akan disubmit ke jurnal yang lain. Nah itu juga bisa. Jadi ketika lama menunggu dan nggak ada kabar, kirim aja ke email editornya untuk tapi alasannya jangan itu ya, alasannya dibuat aja ada kesalahan data sehingga saya tarik artikel dari jurnal ini gitu ya, atau kesalahan analisis data. Nah itu yang menjadi alasan-alasan yang logis. Jangan mau submit ke jurnal yang lain, jangan. Nanti nama saudara di-blacklist dari jurnal tersebut ya. Bilang aja mohon izin untuk menarik dari artikel saya pada jurnal ini karena ada kesalahan analisis data, ada kesalahan penulisan data.